Selamat datang di Bung Tommy Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan sebar video ini, supaya Bung Tommy Channel berkembang. Pada video kali ini Bung Tommy Channel akan membahas tentang pembunuhan buruh Marsinah dan riwayat kekejian aparat Orde Baru. Sebelum dibahas, bagi teman-teman yang mau beli kaos Polo Lawyer, tersedia warna hitam dan biru navy, dengan berbagai ukuran MLXL dan XXL, bisa melihat produk lengkap dan pesan produk melalui link yang dicantumkan di kolom deskripsi video pada kali ini. Marsinah, ia aktivis buruh berlidah tajam dan organisator terpelajar. Marsinah melawan saat kekerasan aparat negara menjalar lebih cepat daripada wabah flu. Buruh perempuan yang rajin mengkliping berita koran itu nyala kritisnya dipetangkan rezim otoriter. Ia dibunuh di usia yang masih teramat muda, 24 tahun. Pembunuhannya membawa kesuraman semakin akrab, seolah-olah negara tak perlu melindungi hak hidup warganya, tapi justru berwenang merecoki hajat hidup mereka. 1 bulan sebelum Marsinah dibunuh, Presiden Soeharto menghadiri pertemuan hak asasi manusia di Thailand. Dalam forum itu, Soeharto menyatakan RUU Hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB tidak bisa diterapkan di negara-negara Asia. Jenderal Tangan Besi itu menjelaskan, di Asia warga tak bisa bebas mengkritik pemimpinnya, beda dengan budaya Barat. Soeharto juga menekankan bahwa warga negara wajib menunjukkan rasa hormat pada pemimpin mereka, sebagaimana anggota keluarga pada kepala keluarga. Hal itu diuraikan Lina Avonius and Damin Kingsbury dalam From Marsinah to Munir, Grounding Human Rights in Indonesia, yang terbit tahun 2008. Soeharto melakukan intervensi yang kuat untuk memonitor dan mengatur protes buruh. Dia memiliki perangkat surat keputusan Bakorstanas nomor 02, Satnas 12, 1990 dan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 342, Men. 1986. Jika ada perselisihan antara buruh dengan pengusaha, maka yang berhak memediasi adalah militer. Tak heran, para pekerja yang kritis dan mencolok harus kuat menghadapi intimidasi dan penangkapan. Marsinah adalah buruh PT Catur Putra Surya atau CPS, pabrik arloji di Siring, Porong, Jawa Timur. Buruh PT CPS digaji Rp1.700 per bulan. Padahal berdasarkan Kepmen 50.992, diatur bahwa UMR Jawa Timur ialah Rp2.250. Pemprov Surabaya meneruskan aturan itu dalam bentuk Surat Edaran Gubernur KDH Tingkat 1, Jawa Timur, 50.992, isinya meminta agar para pengusaha menaikkan gaji buruh 20%. Kebanyakan pengusaha menolak aturan tersebut, termasuk PT CPS. Bianto, rekan Marsinah, menuturkan manajemen PT CPS hanya mau mengakomodasi kenaikan upah dalam tunjangan, bukan upah pokok. Permasalahannya, jika buruh tak masuk kerja karena alasan sakit atau melahirkan, tunjangannya akan dipotong. Negosiasi antara buruh dengan perusahaan mengalami kebuntuan. Karena itu, buruh PT CPS menggelar mogok kerja pada tanggal 3 Mei tahun 1993, ada 150 dari 200 buruh perusahaan itu yang mogok kerja. Seperti diungkap dalam laporan investigasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI bertajuk Kekerasan Penyidikan dalam Kasus Marsinah tahun 1995, pengorganisasian para buruh sebenarnya sudah matang beberapa hari menjelang mogok kerja. Mereka membawa 12 tuntutan, mulai dari menuntut hak kenaikan upah 20% hingga membubarkan organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI di tingkat pabrik. SPSI adalah satu-satunya organisasi buruh yang dinyatakan legal oleh rezim otoriter Soeharto. Bianto menjelaskan bahwa kala itu reputasi SPSI buruk dan nyaris selalu berseberangan dengan kebutuhan kolektif buruh. Saat aksi mogok hari pertama, Yudo Prakoso, koordinator aksi, ditangkap dan dibawa ke kantor Koramil 081604 Porong. Ketegangan perlahan mulai mengalir deras. Dia diinterogasi karena telah mengorganisasi pemogokan dan dituduh melakukan protes dengan cara yang mirip aksi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sorenya, Prakoso kembali ke pabrik karena dipaksa aparat Koramil. Mogok kerja di hari pertama itu tak mempan. Prakoso disibukkan dengan pemanggilan oleh aparat militer. Akhirnya Marsinah yang memegang kendali memimpin protes para buruh. Keesokan harinya, pada tanggal 4 Mei tahun 1993, aksi mogok kerja kembali digelar.
Pihak manajemen PT CPS bernegosiasi dengan 15 orang perwakilan buruh. Dalam perundingan, hadir pula petugas dari Dinas Tenaga Kerja, petugas Kecamatan Siring, serta perwakilan polisi dan Koramil. Pelibatan aparat negara dalam perundingan itu menimbulkan kecanggungan. Meski begitu, semua tuntutan akhirnya dikabulkan, kecuali membubarkan SPSI di tingkat pabrik. Pimpinan perusahaan menganggap hal itu menjadi kewenangan internal SPSI. Namun di hari itu juga, berdasarkan kronologi yang dirangkai Komite Solidaritas untuk Marsinah atau KSUM, Yudo Prakoso, buruh yang dianggap dalang pemogokan, mendapat surat panggilan dari Koramil Porong. Dalam surat bernomor B101151993 itu, Prakoso diminta datang ke kantor Kodim 0816 Sidoarjo. Surat itu ditandatangani Pasi Intel Kodim Sidoarjo Kapten Sugeng. Di Kodim Sidoarjo, Prakoso juga diminta untuk mencatat nama-nama buruh yang terlibat dalam perencanaan 12 tuntutan dan aksi mogok kerja. Esoknya, 12 buruh mendapat surat yang sama. Mereka diminta hadir ke kantor Kodim Sidoarjo, menghadap Pasi Intel Kapten Sugeng. Tapi surat panggilan itu berasal dari kantor Kelurahan Siring yang ditandatangani sekretaris desa bernama Abdul Rozak. 13 buruh itu dikumpulkan di ruang data Kodim Sidoarjo oleh seorang perwira seksi Intel Kodim Kamadi. Tanpa basa-basi, Kamadi meminta Prakoso dan 12 buruh lain mengundurkan diri dari PT CPS. Alasannya, tenaga mereka sudah tak dibutuhkan lagi oleh perusahaan. Kamadi dan Sugeng menyiapkan surat pengunduran diri yang menyatakan 13 buruh itu telah melakukan rapat ilegal untuk merencanakan 12 tuntutan dan aksi mogok kerja. Mereka dianggap telah menghasut buruh lainnya untuk ikut protes. Berada dalam tekanan, akhirnya 13 buruh itu menandatangani surat pengunduran diri. PHK itu tak dilakukan pihak perusahaan melainkan oleh aparat Kodim Sidoarjo. Berdasarkan laporan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM, emosi Marsinah memuncak ketika tahu rekannya dipaksa mengundurkan diri. Dia meminta salinan surat pengunduran diri tersebut dan surat kesepakatan dengan manajemen PT CPS. Sebab dalam surat kesepakatan itu, 12 tuntutan buruh diterima termasuk poin tentang pengusaha dilarang melakukan mutasi, intimidasi, dan melakukan PHK karyawan setelah aksi mogok kerja. Aku akan menuntut Kodim dengan bantuan saudaraku yang ada di Surabaya, kata Marsinah merujuk koleganya yang bekerja di Kejaksaan Surabaya. Tanggal 6 Mei tahun 1993, sehari setelah para buruh dipanggil ke Kodim, adalah libur nasional untuk memperingati Hari Raya Waisak. Esoknya buruh kembali bekerja, tapi tak ada satupun yang melihat Marsinah. Beberapa rekannya mengira Marsinah pulang kampung ke Nganjuk. Pada tanggal 8 Mei tahun 1993, 28 tahun lalu, Marsinah ditemukan sudah tak bernyawa di sebuah gubuk pematang sawah di Desa Jagong, Nganjuk. Jenazahnya divisum Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk pimpinan Dr. Jekti Wibowo. Hasil visum et repertum menunjukkan adanya luka robek tak teratur sepanjang 3 cm dalam tubuh Marsinah. Luka itu menjalar mulai dari dinding kiri lubang kemaluan atau labium minora sampai ke dalam rongga perut. Di dalam tubuhnya ditemukan serpihan tulang dan tulang panggul bagian depan hancur. Selain itu, selaput darah Marsinah robek. Kandung kencing dan usus bagian bawahnya memar. Rongga perutnya mengalami pendarahan kurang lebih 1 liter. Setelah dimakamkan, tubuh Marsinah diotopsi kembali. Visum kedua dilakukan tim dokter dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Menurut hasil visum, tulang panggul bagian depan hancur, tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping, tulang kemaluan kanan patah, tulang usus kanan patah sampai terpisah, tulang selangkangan kanan patah seluruhnya, labia minora kiri robek dan ada serpihan tulang. Ada luka di bagian dalam alat kelamin sepanjang 3 cm, juga pendarahan di dalam rongga perut. Tanpa surat penangkapan, aparat militer berbaju preman mencokok 2 satpam dan 7 pimpinan PT CPS. Penangkapan itu dibumbui tindakan kekerasan, semua diseret paksa dan Kepala Karyono Wongso, Kabag Produksi PT CPS, ditetak aparat militer dengan gagang pistol. Mereka digelandang ke markas Detasemen Intel atau Den Intel Kodam V Brawijaya Wonocolo. Berdasarkan laporan yang diterbitkan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM bertajuk ke arah ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, kajian kasus-kasus penyiksaan belum terselesaikan 1995, Satpam dan pihak manajemen PT CPS itu disekap selama 19 hari di Kodam 5 Brawijaya. Tak ada satupun keluarga mereka yang tahu.
Bambang Wuryantoyo, 38 tahun, yang bekerja di bagian pengawas umum PT CPS, disiksa dan ditelanjangi. Kemaluannya disetrum berulang kali. Saat interogasi, kakinya ditindih kaki meja. Kemaluan dan perutnya disundut rokok. Di salah satu kamar mandi Kodam 5 Brawijaya seorang petugas militer kencing di dalam gayung. Suprapto, 23 tahun, Satpam PT CPS dipaksa meminum air kencing itu. Penisnya digebuk pakai seikat sapu lidi dan disetrum. Mulut Suprapto disumpal celana untuk meredam jeritannya saat disiksa. Kepalanya ditetak dan ketiaknya disulut rokok. Rekan Suprapto yang juga berprofesi sebagai Satpam Ahmad Sushen Prayogi, 58 tahun, tak bisa mengunyah makanan selama 5 hari, sebab aparat Kodam 5 Brawijaya merontokkan giginya. Mutiari, 27 tahun, Ketua Bagian Personalia PT CPS adalah satu-satunya perempuan dalam penyekapan di Kodam 5 Brawijaya itu. Dia dihantam kekerasan verbal. Mutiari diancam akan ditelanjangi dan disetrum. Dia juga diperdengarkan dan diperlihatkan orang lain yang sedang disiksa. Penyiksaan itu menyebabkan Mutiari kehilangan bayi yang sudah dikandungnya selama 3 bulan. Ia keguguran saat itu juga. Penis Yudi Susanto, Direktur PT CPS, juga disetrum. Dia dipaksa mengepel lantai salah satu ruangan Kodam 5 Brawijaya dengan lidah. Di pelataran basis militer teritorial itu, Susanto diminta mencabut rumput dengan mulut. Aparat militer pun tak segan meludah ke mulutnya, lalu Susanto diminta menelan ludah itu. Pernah juga Susanto muntah karena disuruh mengunyah kain lap kompor, lalu dia diminta cuci muka dengan air muntahnya sendiri. Tujuan dari penyiksaan yang rutin itu agar Satpam dan manajemen PT CPS mengaku telah merencanakan pembunuhan Marsinah. Padahal aparat Kodam 5 Brawijaya lah yang membuat skenario palsu strategi perencanaan dan eksekusi pembunuhan Marsinah itu. Pada tanggal 21 Oktober tahun 1993, aparat Kodam 5 Brawijaya menyerahkan mereka ke Polda Jatim. Siksaan verbal maupun fisik juga mereka rasakan di Polda Jatim, meski dengan intensitas yang lebih rendah. Proses persidangan para tersangka yang penuh kejanggalan tidak membuat mereka terbebas dari dakwaan. Mereka diputus bersalah dan divonis penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya, kecuali Yudi Susanto yang dibebaskan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya. Jaksa penuntut umum yang menolak putusan bebas terhadap Yudi Susanto kemudian mengajukan permohonan kasasi ke MA, permohonan kasasi juga diajukan 8 terdakwa lainnya. Setelah 8 orang divonis, Abdul Munim Idris, dokter dari Instalasi Kedokteran Kehakiman atau IKK Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia turut ambil bagian sebagai saksi ahli. Dalam persidangan dia memaparkan kejanggalan barang bukti, kesaksian, dan hasil visum. Menurutnya, visum pertama tak sesuai standar pemeriksaan jenazah karena hanya bersifat parsial. Dalam bukunya bertajuk Indonesia Ex Files tahun 2013, Idris mengungkapkan bahwa barang bukti proses peradilan berupa balok janggal. Ukuran balok yang digunakan menyodok bagian genital tubuh Marsinah tak sesuai dengan besar luka pada korban yakni 3 cm. Menurutnya, satu luka pada bagian kelamin Marsinah tak sesuai dengan jumlah terduga pelaku yang berjumlah 3 orang. Idris menegaskan bahwa pendarahan bukan penyebab kematian Marsinah, melainkan tembakan senjata api. Melihat lubang kecil dengan kerusakan yang masif apa kalau bukan luka tembak? Ungkap Idris dalam tayangan Mata Najwa X-File edisi tanggal 18 September tahun 2013. Pelakunya siapa yang punya akses senjata, lanjut Idris. Kita kan enggak bebas memiliki senjata. Pada tanggal 3 Mei tahun 1995, Mahkamah Agung atau MA memvonis bahwa 9 terdakwa tak terbukti melakukan perencanaan dan membunuh Marsinah. Hal itu tercatat dalam penelitian Iyut Kurniasari dan IG Krisnadi yang termuat di Jurnal Publika Budaya Universitas Jember berjudul, Konspirasi Politik dalam Kematian Marsinah di Porong Sidoarjo tahun 1993 sampai tahun 1995. 9 terdakwa dibebaskan, tapi siapa pembunuh Marsinah hingga kini tak pernah diungkap pengadilan. Persidangan dimaksudkan untuk mengaburkan militer tanggung jawab atas pembunuhan itu, tulis Amnesty Internasional dalam laporannya, Indonesia, Kekuasaan dan Impunitas, Hak Asasi Manusia di bawah Orde Baru. Trimulja D. Surjadi, pengacara Marsinah, menuturkan, semua terdakwa secara bengis disiksa dan dianiaya.
Intervensi militer itu adalah pengalaman yang getir, menyakitkan dan paling mengerikan serta menakutkan, kata Surjadi saat menerima Yap Thiam Hien Award untuk Marsina di Jakarta pada tanggal 10 Desember tahun 1994. Hingga kini Marsina ada di mana-mana. Dia menyelinap di berbagai produk payung hukum bagi hak buruh. Dalam putusan MK dan pengadilan, nama Marsina kerap disebut. Misalnya dalam putusan 100 PUUX 2012, Margarito Kamis menjelaskan bagaimana Marsina menjadi tolak ukur bahwa buruh harus dilindungi. Perjuangan buruh saat ini hanya catatan kaki bagi perjuangan Marsina. Sisanya, kita yang berhura-hura di bawah bayang-bayang romantisme keheroikan Marsina. Hingga kini kita belum terlalu peduli apakah ada serikat buruh dalam perusahaan. Kita belum serius memahami bahwa serikat adalah tempat saling berbagi kekuatan dan menumbuhkan kepekaan terhadap masalah rekan terdekat. Diam-diam, hingga kini, represi tetap menjadi alat bagi siapa saja yang berkuasa. Masalah buruh tak pernah jauh dari 12 tuntutan yang dicanangkan Marsina dan kawan-kawan. Kita hidup di sebuah negara dengan warisan tingkah yang brutal. Sekian dahulu video dari Bung Tommy Channel, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.